setiap hari Minggu. Nah, ayat 11-12 menjelaskan tentang Allah menciptakan tunas-tunas, tumbuhan, dan pohon. Tumbuhan-tumbuhan ini dipandang sebagai penataan ruang, bukan sebagai penghuninya. Hal ini karena tumbuhan tersebut berakar dalam tanah dan tidak bergerak. Tindakan penciptaan Allah di sini terlaksana melalui tanah yang mengeluarkan aneka jenis tumbuhan. Allah melihat bahwa tanah yang ditutupi vegetasi itu baik, karena tumbuhan membuat bumi menjadi lebih indah, dapat meneruskan karya ciptaan Allah melalui benih dan bijinya, baik untuk menjadi makanan bagi makhluk ciptaan lainnya, dan tumbuhan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Makanya hati-hati kalau kita naruh tanaman di dalam kamar kita. Waktu kita mengeluarkan napas, ya, mereka kan membutuhkan yang namanya CO2 tuh. Makanya hati-hati kalau tanaman pada malam hari ditaruh di dalam kamar. Tidak pas, ya kan? Bahkan banyak orang yang bisa sesak karena ada tanaman di dalamnya. Tetapi tanaman itu justru kalau ditempatkan di luar, apalagi pohon-pohonan, dia akan menyerap karbon dioksida dan menjadikannya oksigen untuk sumber pernapasan kita. Kemudian ayat 20-25 membahas tentang penciptaan makhluk hidup dalam kitab Kejadian. Pada hari ke-6, Allah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup yang dapat bergerak dengan bebas, baik di air, di udara, maupun di darat. Allah memerintahkan semua makhluk hidup ini untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Namun kegiatan manusia telah menyebabkan kemerosotan jumlah ikan, burung, dan binatang liar. Hal ini disebabkan oleh penangkapan dan pemburuan yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Jadi kalau di kantor kami itu, karena ada dekat dengan taman kota, ada taman kota yang kayaknya masyarakat Pontianak ini seperti tidak sadar ada taman kota di tengah-tengah. Itu sebelum, kalau kita tahu ada dulu Korem, ya, sekarang alun-alun Kapuas. Itu ada namanya Tugu Pancasila, ya. Lalu ada di tikungan itu, di bundaran yang ada kantor pos, itu ada sebenarnya tuh, saya tidak tahu apakah masyarakat Pontianak itu tahu enggak, ya. Memang agak jarang dipakai, tetapi itu justru banyak burungnya di situ, ya. Dan sebenarnya ada air mancur di tengahnya, ya. Cuman masyarakat Pontianak pikir itu ya semacam kayak bundaran dilewat-lewat saja, ya. Mungkin nanti itu bisa menjadi destinasi wisata juga, walaupun keliling-keliling itu lumayan sebenarnya. Dia yang paling lebat hutannya di tengah-tengah kota itu. Walaupun ada di Untan, ya, ada Arboretum kan. Memang di situ juga sudah digarap, ya. Cukup luas, ya. Bahkan ada, ya, mau ditata oleh Untan, mau ditebang, tapi terjadi penolakan. Nanti kalau ditebang mau di mana lagi hutan kota itu, ya. Jadi kalau kita mau melihat tanaman yang cukup banyak itu ada di tengah-tengah kota itu, di Untan dengan di satu titik itu. Banyak tidak sadar tuh. Karena memang tidak dibuat, ya, kalau di situ ada tempat duduknya dan sebagainya sih enak, ya. Dan kadang ada, ya, gelandangan yang tidur-tidur di situ. Karena memang kantor kami kan di sebelah itu gitu. Dan di situ banyak, ya, burung-burung yang tidak pernah kita lihat itu. Kadang hinggap di kantor kami yang misalnya sejenis, tapi bukan burung pipit, bukan burung gereja, dia agak lebih besar. Rupanya pohon di situ tuh ada burung-burungnya. Dan kita kalau lihat, kita sudah tidak lagi asik setelah gereja katedral dibangun kan. Sepertinya burung-burung yang di atas tiang listrik itu udah menghilang juga kan. Dulu itu berjeret di situ. Hati-hati kalau sore, ya, kena kotorannya. Tapi sekarang kok kemana dia? Dulu itu sepanjang tiang listrik itu mereka. Berarti ada ekosistem yang tidak seimbang. Mereka tidak mampu lagi bertahan, ya. Kalau kita lihat itu, pimpinannya itu tidurnya membelakangi anak buahnya. Jadi ada ratusan burung itu nanti tidurnya menghadap arah yang sama, tapi pimpinannya itu mengharap arah yang berbeda. Nanti ramai di situ, ya. Tapi sekarang sudah menghilang. Nah, itu adalah salah satu contoh di kota Pontianak. Atau misalnya kita tidak lagi bisa menyaksikan ikan gendang-gendis yang ada di parit-parit kita tuh, udah menghilang, ya. Karena gendang-gendis ini nih ikan yang membutuhkan air yang jernih. Ikan hias, air tawar
Yang saya heran juga tidak dibiarkan oleh kita. Akhirnya punah. Warnanya hitam putih itu. Dulu waktu saya SD senang melihatnya. Ya. Di parit-parit ada. Seperti pertemuan pertama saya bilang keramak pun udah susah nyarinya. Ya. Nah, kalau itu akibat sampah yang terlalu banyak. Saya lihat di parit-parit kita itu sampah itu ada yang sudah puluhan tahun, sampah plastik tidak bisa terurai. Makanya beberapa kali dinas pertamanan itu mengeruknya. Tapi sudah terlalu banyak, ya, sehingga oksigen di dalam airnya pun sudah tidak bisa banyak lagi. Maka ikan itu menjadi menghilang. Kemudian ayat 26-28 menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya demi kebaikan. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pengelola dan pelindung alam, bukan untuk merusaknya. Nah ini, pengelola dan pelindung alam. Seperti yang disampaikan di Skadau itu ada suatu kisah, ya, orang nanam sawit semua, tetapi bapak itu nanam bambu. Jadi dia beli 2 hektar bukan untuk nanam sawit, dia nanam bambu. Karena orang Dayak suka makan rebung, tapi lupa dia nanamnya. Nah, jadi bapak ini kebetulan, ya, melihat potensi ekonomi, ditanamnya lah bambu. Jadi ya hampir setiap hari dia panen, ya kan, sehingga dijualnya ke pasar. Bambu ini kan, ya, rebung ini bisa rebung kering, ya kan. Kalau rebung basahnya, ya, karena orang kita pasti tidak lepas makan rebung. Kalau tidak percaya, ya silakan. Pasti adalah makan rebung. Jadi orang pada nanam sawit, dia nanam bambu. Jadi 2,5 hektar. Nah, itu potensi. Mungkin kalau yang punya tanah, nanti jangan lupa nanam rebung. Karena itu nanti menjadi potensi ekonomi yang tinggi. Ya. Seorang dosen di IPKIP Untan, dia mau cari rebung di Korea. Kebetulan waktu itu dia bertugas di Korea, itu setengah mati. Rupanya ada namanya bambu sweet namanya. Dikalengkan, itu mahal. Itu kalau hitungan dolar, $3. 3 kali 10.000 berarti 30.000. Hanya satu ini, ya. Ya, kecil sekali. Ya, karena saking rindu makan rebung. Karena orang-orang kita pasti makan rebung, Pak, ya. Kalau tidak percaya, ya memang kita tidak terlepas lah dari rebung. Dan di sana itu rebung itu di Jerman bagian selatan itu dicari untuk makanan mereka. Nah, karena makanan itu paling alami. Kalau kita tidak tanam bambu ini, kalau bambu malah banyak ditebang, takut ular lah, ya kan? Atau takut kuntilanak lah. Atau takut macam-macam. Padahal, ya, bambu itu dari jenis bambu gitu tuh macam-macam. Sehingga itu penting nanti. Siapa tahu yang punya tanah, ya, jangan lupa. Jangan dihabisi untuk nanam sawit semua, tapi tanamlah juga, ya, yang memang kita konsumsi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah penciptaan dalam Kejadian 1 tidak bermaksud menggambarkan bagaimana dunia dan manusia pernah diadakan oleh Allah, tetapi merupakan suatu syair yang memberikan kesaksian iman kepada orang yang seperti kita sekarang hidup dalam dunia yang sedang dilanda berbagai macam keprihatinan. Kesaksian yang mau disampaikan adalah bahwa firman Allah tetap kuat dan berdaya cipta dan memberi harapan, kekuatan, dan keberanian kepada manusia untuk memulihkan apa yang telah dirusakkan oleh hasrat manusia untuk cepat meraup kekayaan atau peroleh kenikmatan yang berlebihan dan gampang-gampangan. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah Toho itu, kalau sudah keluar pasir putihnya, berarti itu tidak bisa lagi berat lah untuk untuk diperbaiki tanah itu. Kalau udah pasir putihnya keluar, ya, memang butuh lama, ya. Saya bolak-balik, udah berapa belas tahun itu. Kalau udah pasir putihnya, mau di sawah pun susah. Itu caranya kan harus tidak mau itu harus tanah itu dikembalikan lagi ke atas, karena